Halo Bapak Ibu Guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Pemawarti SPD dari SMA Marsudini Muntilan. Di sini saya ingin memperkenalkan asesmen yang dilakukan di sekolah kami, yaitu asesmen Cover Pro, kontekstual berbasis proyek yang membuat siswa senang dan anti menyontek. Setelah kami adakan survei sederhana melalui wawancara, hampir semua siswa di jenjang pendidikan sebelumnya merasa cemas, khawatir, takut, dan tidak bahagia, dan mereka mengaku sering menyontek ketika melakukan asesmen di sekolah mereka. Nah, tujuan dari asesmen di sekolah kami ini yaitu asesmen Cover Pro kontekstual berbasis proyek adalah untuk memunculkan atau menumbuhkan kegembiraan siswa dalam melaksanakan asesmen pembelajaran dan menumbuhkan sikap jujur. Rapot pendidikan SMA Marsudini Muntilan di tahun 2022 untuk literasi dan numerasi berada pada capaian perlu intervensi khusus. Dan di tahun 2023, kompetensi kualitas pembelajaran dan kemampuan numerasi masing-masing berada pada capaian sedang. Yang menjadi tantangan dalam asesmen pembelajaran ini yaitu siswa memilih proyek yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan kondisi lingkungannya. Guru mata pelajaran menyesuaikan dengan proyek pilihan siswa, baik secara individu maupun kelompok. Pada saat asesmen, guru memahami dan menganalisis proyek masing-masing siswa. Jawaban siswa sangat bervariasi, sehingga dibutuhkan alat penilaian atau instrumen yang benar-benar dapat menggali apa yang didapat siswa selama belajar. Alat pembelajaran kontekstual di SMA Marsudini adalah sebagai berikut. Yang pertama, refleksi diri. Refleksi diri sebagai proses awal bagi siswa agar dapat menggali potensi diri, lingkungan, dan juga apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan siswa. Yang kedua, refleksi lingkungan yang didasarkan pada apa yang diamati, dilihat, dan dirasakan oleh siswa di kondisi sekitar lingkungannya. Yang ketiga adalah observasi mandiri, di mana siswa melakukan observasi dan memilih sumber belajar sesuai dengan tema proyek yang sudah dipilihnya. Yang selanjutnya yaitu temuan belajar yang merupakan hal yang ditemukan oleh siswa selama melakukan riset atau perjalanan proyeknya. Yang kelima, siswa membuat ide karya dari proyek yang sudah dipilih dengan menggunakan teknologi digital sebagai alat bantu belajar dan sebagai tuntunan adaptasi dalam dunia pendidikan. Yang terakhir, untuk alat pembelajaran yaitu integrasi mata pelajaran yang terkait dengan progres riset yang sudah dilakukan oleh siswa. Berikut adalah proses asesmen berbasis proyek atau Cover Pro di SMA Marsudini Muntilan. Kita saksikan yuk. Langkah-langkah dari asesmen Cover Pro tersebut adalah yang pertama, kami membentuk kepanitiaan untuk kegiatan asesmen tersebut. Dari kepanitiaan tersebut akan dibagi ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi verifikasi, kemudian pembantu umum, dan lain-lain. Kemudian dari kepanitiaan tersebut, selanjutnya adalah kami menawarkan, dari panitia tersebut menawarkan kepada Bapak Ibu Guru dalam pelaksanaan asesmen ini, ditawarkan apakah mereka akan menggunakan asesmen secara tertulis, wawancara, atau praktek. Nah, semua ini kami tawarkan karena sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru dan siswa. Kemudian setelah kami menawarkan ke Bapak Ibu Guru, kami mendapatkan rekapan kebutuhan yang mereka pilih, kami kumpulkan. Kemudian setelah itu kami menyusun jadwal. Kemudian setelah buat jadwal, kami menyusun kisi-kisi dan rubrik. Jadi Bapak Ibu Guru sebelum nanti melaksanakan asesmen itu dengan membuat kisi-kisi dahulu dan rubrik yang akan disiapkan dalam penilaian. Meskipun dari praktek tentu ada rubrik-rubrik yang disiapkan. Setelah semuanya selesai, perlu diverifikasi terlebih dahulu sebelum nanti dilaksanakan asesmen. Pihak pembuat soal menyerahkan ke verifikasi kalau sudah siap
akan digunakan untuk asesmen. Adapun untuk yang asesmen tertulis, kami menggunakan model local host, di mana itu menggunakan jaringan namun tidak ada internetnya. Kemudian yang wawancara itu ada wawancara dengan maju secara sendiri-sendiri pribadi, dan yang praktek untuk melakukan praktek. Saya kira itu mengenai asesmen yang sudah kami laksanakan di SMA Marsudiri Muntilan ini pada semester 1. Untuk kelas 10 dan 11 itu blok, kemudian untuk yang kelas 12 itu reguler. Terima kasih. Refleksi dari hasil asesmen di SMA Marsudiri Muntilan dengan model asesmen Kober Pro kontekstual berbasis proyek memberikan dampak yang positif dan hasil yang lebih baik. Dari hasil evaluasi peserta didik melalui kuesioner didapatkan persentase yang meningkat dari rasa senang, tidak pernah menyontek, dan juga hasil dari rapat pendidikan yang mengalami peningkatan. Hasil rapat pendidikan di SMA Marsudiri Muntilan untuk tahun 2024 menunjukkan kategori baik untuk literasi, numerasi, dan juga kualitas pembelajaran. Model asesmen dan juga pembelajaran di sekolah kami telah menjadi rujukan dari sekolah lain, yaitu SMA Negeri 3 Kota Magelang dan juga dari SMP Kanisius Sumber dan banyak SMP yang lain. Berikut adalah testimoni dari kepala sekolah, para pendidik, dan juga para siswa. Dengan penerapan pembelajaran kontekstual berbasis proyek yang diintegrasikan dengan mata pelajaran, maka SMA Marsudiri Muntilan menerapkan asesmen Kober Pro kontekstual berbasis proyek. Asesmen dilakukan oleh guru mata pelajaran dan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan peserta didik. Ada yang berupa tes tertulis, lisan, praktik, atau berupa produk. Melalui model Kober Pro ini, asesmen dapat benar-benar dilaksanakan dan sesuai dengan tujuannya. Guru mendapat informasi tentang perkembangan dan capaian dari proses belajar peserta didik. Guru juga mendapat umpan balik dari peserta didik. Sedangkan peserta didik merasa senang dengan model asesmen yang diterapkan dan mampu mengembangkan kemandirian dan yang pasti tidak mencontek. Sehingga bisa dikatakan ini adalah asesmen anti nyontek. Asesmen model ini juga mengakomodasi peserta didik dengan kebutuhan khusus yang ada di sekolah kami. Terima kasih Bu Mawar sudah membagikan praktik baik sehingga Kober Pro menjadi budaya di SMA Marsudiri ini. Menurut saya dengan adanya asesmen kontekstual di SMA Marsudiri ini ya sangat baik karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan bagi siswa untuk mengungkapkan pendapatnya sesuai dengan keunikan siswa tersebut. Pengalaman saya dalam memberikan ujian lisan atau praktik lebih menekankan pada integrasi mata pelajaran dengan proyek yang dikerjakan peserta didik. Peserta didik pada saat ujian selain menunjukkan karya juga menyertakan hasil temuan belajar yang dapat sesuai tujuan belajar di semester berjalan dan juga menjawab pertanyaan. Saya merasa bisa menilai secara komprehensif baik dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ada kedekatan emosional ketika proses ujian berlangsung. Asesmen yang diterapkan di sekolahku membuat aku bangga. Dalam hal ini, aku bisa menyampaikan jawaban pertanyaan dari hasil pikiran aku sendiri. Tidak bisa mencontek, bertanya kepada teman, dan searching. Terima kasih. Saya senang mendapat belajar dengan berpikir kritis dan menggunakan IQ. Asesmen berbasis proyek kebanyakan berbeda dari sekolah lainnya. Aku senang karena aku dapat memilih proyek tersebut secara mandiri berdasarkan minat, bakat, dan juga passionku, sehingga aku semakin percaya diri. Asesmen berbasis proyek juga sudah tidak menjadi beban bagiku lagi. Demikian tadi praktik baik yang sudah dilakukan di sekolah kami tentang asesmen Kober Pro kontekstual berbasis proyek yang terbukti efektif, membuat siswa bahagia, dan hasilnya mengalami peningkatan yang signifikan dan sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran. Terima kasih.